Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini izinkan saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pemantik untuk menjawab koneksi antar materi. Yang pertama, bagaimana dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, di mana sebagai seorang guru ketika di depan harus bisa memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberi dorongan kepada peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap murid mempunyai keunikan masing-masing. Tugas kita sebagai guru menuntut mereka sesuai kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sebagai seorang guru juga harus dapat menjadi teladan bagi muridnya dalam pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan murid. Pengambilan keputusan dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita yaitu nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan lain-lain sangat memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut berkembang menjadi sebuah budaya positif yang sudah tertanam dalam diri guru, sehingga mampu mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan murid. Keputusan yang kita ambil juga harus memperhatikan adanya nilai-nilai yang saling bertentangan, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar salah, ataupun pengujian benar lawan benar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh fasilitator telah memberikan pemahaman dan latihan kepada saya dalam bagaimana pengambilan keputusan. Proses coaching melalui alur tirta telah melatih dalam menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Proses coaching dapat membantu kita dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran jika terdapat masalah yang berhubungan dengan dilema etika, sehingga kita dapat menemukan solusi yang mengutamakan kepentingan murid. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kompetensi sosial emosional atau KSE seorang guru sangatlah diperlukan dalam pengambilan keputusan, di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Guru harus mampu mengelola sosial dan emosinya dengan kehadiran penuh atau mindfulness ketika dihadapkan pada permasalahan terkait dilema etika, di mana pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan lebih mengutamakan kepentingan murid. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika
kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika berhubungan dengan nilai-nilai yang dimiliki guru, di mana solusi dari permasalahan tersebut harus mengutamakan kepentingan orang banyak, terutamanya kepentingan murid. Dalam penyelesaian masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan pengambilan keputusan melalui 9 langkah pengujian pengambilan keputusan untuk menentukan paradigma pengambilan keputusan. Jika terdapat nilai kebenaran melawan kebenaran atau dilema etika, maka keputusan yang akan kita ambil harus mengutamakan kepentingan murid. Ataukah nilai kebenaran melawan salah atau bujukan moral, sehingga kita harus kembali pada nilai kebenaran atau keyakinan yang kita anut. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat apabila keputusan yang diambil mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebelum mengambil keputusan, harus dianalisa terlebih dahulu apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Pengambilan keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan atau kesulitan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika diantaranya kurangnya pemahaman terkait perubahan paradigma pendidikan dalam lingkungan sekolah, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip pengambilan keputusan terkait dilema etika sering bertentangan dengan penegakan disiplin di sekolah yang sebagian masih menggunakan peraturan bukan keyakinan sekolah, dan nilai-nilai kasihan serta kesetiaan masih mendominasi dalam pengambilan keputusan, sehingga tanpa melalui 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaan 8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Merdeka belajar artinya murid mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri, sehingga keputusan yang kita ambil berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid dengan memberikan rasa aman, nyaman, serta menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kita sadari, murid di kelas kita merupakan pribadi yang unik dengan potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, guru harus mampu membuat keputusan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir semua kebutuhan murid. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Guru sebagai pamong yang menuntun dan membimbing tumbuh kembang murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, agar tercipta budaya positif. Ibarat seorang petani yang menyemai benih akan menjaga dan merawatnya dengan baik agar tumbuh subur. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang guru harus tepat dan bijaksana yang akan berdampak pada masa depan murid. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka.
berlandaskan nilai-nilai dan peran guru penggerak, dapat menjadi agen perubahan positif melalui visi guru penggerak. Keputusan juga harus menerapkan nilai kebajikan universal yang menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, keputusan yang kita ambil harus memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mampu mengelola emosi dengan kesadaran penuh atau mindfulness melalui pembelajaran sosial emosional, dan memiliki keterampilan coaching yang baik melalui alur tirta agar dapat mengambil keputusan terbaik yang berpihak kepada murid. Pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Dilema etika merupakan sebuah permasalahan yang terdapat nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral apabila permasalahan terdapat nilai benar lawan salah, sehingga kita harus kembali pada nilai kebenaran atau keyakinan yang dianut. 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. 9 langkah pengujian keputusan diantaranya menentukan nilai-nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta apa yang relevan, melalui pengujian benar salah, ada uji legalitas, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan. Pengujian benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, ambil keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang di luar dugaan adalah saat pengujian keputusan melalui tahap pengujian benar salah. Apabila keputusan yang diambil melanggar hukum atau peraturan yang ada, maka tahap pengujian pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya, karena sudah dipastikan permasalahan tersebut terdapat nilai kebenaran lawan salah yang merupakan bujukan moral, sehingga kita harus kembali berpegang teguh pada nilai kebenaran atau keyakinan yang kita anut. Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di dalam modul ini? Sebelumnya, saya pernah menerapkan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi dilema etika, di mana terdapat 2 nilai yang saling bersinggungan, yaitu nilai keadilan lawan kasihan. Saya dihadapkan permasalahan murid yang mendapat nilai tidak lulus KKM. Saat itu, saya berpikir apabila saya tidak menaikkan nilai sesuai KKM, maka murid tersebut tidak dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Namun, saya juga harus memperhatikan keadilan bagi murid lain yang nilainya sudah mencapai KKM. Setelah saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran, dalam membuat keputusan terkait dilema etika, kita harus melalui 9 langkah pengujian keputusan agar keputusan yang diambil dapat diterima dan tidak merugikan salah satu pihak. Pertanyaan ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya beranggapan bahwa sebagai seorang guru, kita berhak secara penuh dalam mengambil keputusan bagi murid yang bermasalah. Namun setelah mempelajari modul 3.1 ini, peran kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan lebih mengutamakan kepentingan murid dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Apakah keputusan yang diambil dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya? Pertanyaan terakhir,
Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik dalam modul ini sangat penting untuk dipelajari, baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin. Dalam kehidupan sosial sebagai individu, kita dituntut untuk dapat membuat keputusan yang bijak tanpa melukai orang lain, dan sebagai pemimpin kita pasti pernah mengalami permasalahan yang bersinggungan dengan dilema etika ataupun pujukan moral. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berupaya membuat keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal dengan kesadaran penuh melalui segala langkah pengujian pengambilan keputusan, agar keputusan yang saya ambil dapat diterima tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.